Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan di mana pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bila pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat terbaik dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu akan menolong kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan bersama belajar tentang bersyukur di masa yang sukar. Jadi sengaja saya mengangkat tema ini saudara, karena kalau di saat ataupun di masa kita baik-baik saja, saya pikir tidak perlu kita belajar ya. Refleks sebagai manusia normal, kita dengan sendirinya akan bersyukur. Jadi pagi hari ini saudaraku, firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penekanan firman Tuhan terletak pada bersyukur dalam segala hal. Bukan bersyukur hanya kepada hal yang baik-baik saja, ya. Inilah bukti bahwa Tuhan persis tahu jalan hidup kita. Dia tahu bahwa kita akan melalui masa-masa yang sukar. Dia sungguh tahu bahwa kita akan mengalami kesulitan hidup. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, jangan pernah sekali-kali kita berpikir bahwa ikut Tuhan untuk menghindarkan kita dari masalah. Jangan pernah berpikir bahwa ketika ada Tuhan di hati kita, kita tidak akan mengalami yang namanya pergumulan. Itu adalah kesalahan besar saudara. Dan jelas-jelas Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24, pikul salib dan sangkal diri. Kita harus siap menderita pikul salib saudara, ya, di dalam tantangan kehidupan kita. Sangkal diri, kita harus siap meninggalkan segala hal yang menyenangkan daging kita. Ini pun yang menjadi pergumulan saya beberapa waktu yang lalu saudara. Ya pokoknya di akhir-akhir inilah saya merasa bahwa saya kok terus mengalami pergumulan, terus mengalami masalah. Dan Tuhan seakan-akan berkata bahwa jangan pernah berpikir bahwa ikut Tuhan menghindarkan kamu dari masalah. Tetapi percayalah, ketika Tuhan bersama dengan kita, di balik masalah ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang manis yang Tuhan mau sediakan bagi saya dan saudara. Itu yang Tuhan tanam di hati saya saudara. Makanya firman ini saya mau bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Nah ini yang kita akan belajar saudaraku. Minimal ada 3 alasan kenapa kita harus bersyukur di masa yang sukar. Yang pertama, bersyukur mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berdaulat. Ya, ketika kita bersyukur mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita saudara.
Ketika hidup terasa berat, ya, hidup terasa kacau, saudara, bersyukur adalah cara untuk mengakui bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Rasa syukur menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh ketakutan atau mengeluh, dan meneguhkan iman bahwa segala sesuatu masih ada dalam tangan Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 28, dan ini adalah ayat hafalan saya, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala apapun penderitaan, kebaikan, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dari semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ini yang pertama, bersyukur mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, saudara, bersyukur membuka jalan bagi damai sejahtera Tuhan. Ya, bersyukur membuka jalan bagi damai sejahtera Tuhan. Hati yang bersyukur tidak bisa tinggal dalam kegelisahan terlalu lama, saudara. Ketika kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau tetap baik meski aku sedang susah, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai memenuhi hati kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang kedua, saudara. Ketika kita bersyukur, berarti kita membuka jalan bagi damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, bersyukur mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan. Ucapan syukur bukan berarti menolak kenyataan, tapi memilih melihat kasih Tuhan di balik penderitaan. Rasa syukur menumbuhkan iman dan karakter Kristus di dalam diri kita, membuat kita lebih sabar, lebih rendah hati, dan kuat menghadapi proses hidup. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, ya, berkata demikian, saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan kehidupan sebenarnya membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita sudah sungguh-sungguh, maka kita akan tahan uji, ya. Kita kebal terhadap tantangan, sehingga kita mempunyai pengharapan yang lebih dan lebih di dalam Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menaruh harapannya di hadapan Tuhan. Demikianlah kehidupan kita ketika kita sudah mengalami yang namanya tahan uji. Ya, jadi kita tetap bersyukur di balik penderitaan. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Kiranya kita semua yang mendengarkan firman ini boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Bapa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu bersyukur meski dalam keadaan yang sukar. Berkati firman-Mu, ya Tuhan. Tanam meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu akan terus menolong kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Tuntun sertai kami, pimpin setiap langkah hidup kami hari ini, agar kami boleh mengerjakan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah dalam semuanya itu Tuhan memberkati kami semua, membuat kami berhasil. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya juga memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami. Kiranya Tuhan menjamah dan kami mengalami lawatan Tuhan. Kuatkan kami untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini, saudaraku. Jika saudara diberkati, mohon untuk like, komen, subscribe, dan share sehingga kita sama-sama menjadi berkat dan juga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.